Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab fungsi komposisi. Dan di video kali ini kita akan memasuki subbab 1.9, yakni inverse dari fungsi komposisi. Oke, nah pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa komposisi dari dua atau lebih fungsi dapat menghasilkan sebuah fungsi baru, ya, yang dinamakan dengan fungsi komposisi. Sebagai suatu fungsi, ya tentunya maka fungsi tersebut mempunyai inverse atau kebalikan, dan inverse tersebut dapat berupa fungsi atau juga bukan fungsi. Agar suatu fungsi memiliki inverse, ya, maka inverse dari fungsi komposisi juga ada syaratnya. Syaratnya haruslah fungsi-fungsi yang dikomposisikan harus berupa fungsi bijektif agar memiliki kebalikan atau inverse. Kita misalkan ada sebuah fungsi, katakanlah f, ini memetakan a ke b, ya, dan fungsi g memetakan himpunan b ke c, sehingga bentuk komposisi G nokta F itu pastinya memetakan dari A ke C, ya, karena kita lihat dari A ke B oleh F dan dilanjutkan oleh G dari B ke C, sehingga fungsi G nokta F ini memetakan himpunan A ke C. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas di fungsi komposisi. Kita ilustrasikan, ini himpunan A, B, dan C. Oke, katakanlah ada anggota himpunan A, katakanlah X, ya, dipetakan oleh fungsi F itu menjadi fx yang ada di himpunan B. Kemudian fx ini dipetakan oleh fungsi G ke himpunan C. Nah, ini hasilnya mendapatkan hasil G fx. Nah, dari A ke C, kita bisa langsung menggunakan istilah fungsi komposisi G nokta F. Jadi G nokta F ini memetakan X menjadi G fx. Jadi bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ya, G nokta F, ya, fungsi G nokta F ini memetakan X menjadi G fx. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang kita pelajari kebalikannya atau inverse-nya. Apabila kita punya fungsi F dan G yang merupakan fungsi bijektif, maka F inverse ini, yang tadi kita punya fungsi F ini memetakan A ke B, maka kebalikannya F inverse memetakan B ke A. Kemudian fungsi G tadi memetakan B ke C, maka fungsi kebalikannya yakni G inverse memetakan C ke B. Sehingga G nokta F ini memiliki inverse memetakan C ke A. Ya, yang tadi kita punya fungsi G nokta F ini memetakan A ke C. Nah, kebalikannya G nokta F inverse memetakan C ke A. Nah, ilustrasi seperti ini. Umpama kita punya anggota X, ya, anggota himpunan C yakni X, ini dipetakan oleh kebalikan dari G, katakanlah G inverse. Ini hasilnya adalah G inverse X. Kemudian G inverse X oleh fungsi F inverse, ya, fungsi F inverse itu dipetakan menjadi F inverse G inverse. Sehingga kalau kita ingin melihat langsung dari C ke A, ini dipetakan oleh fungsi G nokta F inverse. Nah, bisa kita tuliskan bahwa G nokta F inverse ini memetakan X menjadi F inverse G inverse X. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Ya, inverse dari fungsi G nokta F adalah F inverse dari G inverse X. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beberapa contoh pembahasan soal berikut. Oke, soal yang pertama, ya. Misalkan F ini memetakan bilangan real ke bilangan real dan G juga demikian, dan diberikan dua fungsi F dan G ini berupa fungsi linear. Fungsi fx nya adalah 2x tambah 5 dan fungsi gx nya adalah 3x min 1. Pertanyaannya adalah tentukan fungsi F nokta G inverse. Oke, di sini ada dua cara, ya. Oke, cara pertama kita cari terlebih dahulu fungsi F nokta G nya, baru kita dapatkan F nokta G inverse. Oke, F nokta G ini kalau kita nyatakan dalam bentuk kurung menjadi Fgx. Ya, seperti yang kita tahu di fungsi komposisi, pertama kali kita ganti adalah fungsi yang paling dalam dulu, yakni fungsi Gx di sini.
Ya, Gx-nya adalah 3x min 1. Maka kita punya f 3x min 1. Kemudian untuk mendapatkan f 3x min 1, kita lihat dari fungsi fx. Ya, fungsi f-nya adalah fx sama dengan 2x tambah 5. Untuk mendapatkan f 3x min 1, tinggal kita ganti x menjadi 3x min 1. Maka kita peroleh menjadi 2x ganti dengan 3x min 1 ditambah 5. Nah, tugas kita tinggal menyederhanakan. 2 dikali 3x min 1 ditambah 5 menjadi 6x min 2 tambah 5. Nah, ini kalau kita jumlah menjadi 6x tambah 3. Nah, ini fungsi f nokta g-nya. Nah, sekarang tugas kita ingin mencari inverse kebalikan dari ini. Kebalikannya, nah sebelum kita masuk kebalikan, kita ingat kembali rumus dari inverse fungsi linear. Kalau kita punya y sama dengan ax tambah b, maka kebalikannya adalah x min b per a. Ax tambah b, x min b per a. X dikurang b dibagi a, dikurang b dibagi a. Ya, jadi kalau kita punya 6x tambah 3, maka inverse-nya dikurang 3 dibagi 6. Jadi seperti ini. Jadi f nokta g inverse adalah sama dengan x min 3 per 6, atau boleh juga x dibagi 6 dikurang 3 dibagi 6. Nah, ini cara pertama. Coba kita bandingkan dengan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua adalah, pertama kita cari terlebih dahulu fungsi f inverse dan g inverse-nya. Ya, kita punya fungsi fx 2x tambah 5, maka inverse-nya dengan rumus yang sama menjadi f inverse-nya dikurang 5 bagi 2. Ya, f inverse-nya dikurang 5 bagi 2, x min 5 per 2. Kemudian fungsi gx-nya 3x min 1, maka inverse-nya x dikurang min 1 atau ditambah 1 dibagi 3. Nah, ini fungsi g inverse-nya. Nah, setelah kita punya fungsi f inverse dan g inverse, untuk mendapatkan f nokta g inverse, kita lihat rumus di awal tadi bahwa f nokta g inverse ini sama dengan g inverse dari f inverse. Nah, yang pertama kali kita ganti adalah yang dalam, yakni f inverse-nya. F inverse-nya adalah x min 5 per 2, maka kita dapat g inverse dari f inverse x. F inverse x-nya adalah x min 5 per 2. Nah, ini coba kita masukkan ke fungsi g inverse. Fungsi g inverse-nya x tambah 1 per 3, maka kita punya, ya, x-nya tinggal kita ganti dengan x min 5 per 2 di fungsi g inverse. Maka kita peroleh yang tadi x tambah 1 per 3 menjadi x-nya ganti dengan x min 5 per 2 ditambah 1 per 3. Nah, tugas kita tinggal menyederhanakan bentuk ini, ya, agar nanti hasilnya sama, ya, seperti ini. Karena nggak mungkin beda, ya, walaupun dengan cara yang kedua. Nah, kita sederhanakan dengan cara kita kali 2 per 2, ya, atas kali 2, bawah kali 2, agar tidak ada penyebut di dalam pembilang ini. Ya, kita kali 2 per 2, atas kali 2, jadi x min 5 per 2 dikali 2 kan habis per 2 nya, ya, tambah 1 dikali 2, 2. Jadi kita punya x min 5 tambah 1 kali 2, 2 dibagi 3 kali 2, 6. Nah, selanjutnya langkah terakhir tinggal kita jumlah min 5 tambah 2. Min 5 tambah 2 adalah min 3. Jadi kita dapat x min 3 per 6. Nah, ini pembahasan contoh yang pertama. Kita coba, ya, contoh yang kedua. Contoh yang pertama kita lihat fungsi f dan g-nya adalah linear. Contoh yang kedua kita ambil fungsi f-nya adalah fungsi linear, gx-nya ada fungsi pecahan linear. Ya, pertanyaannya sama f nokta g inverse. Oke, cara pertama tadi adalah kita cari dulu fungsi komposisinya f nokta g. Nah, f nokta g-nya adalah f gx, ya, kalau kita rubah ke dalam tuk kurung. Yang pertama kali kita ganti adalah fungsi yang gx yang dalam. Ya, gx-nya kita ganti dengan 2x tambah 5 per x min 3. Maka kita punya f 2x tambah 5 per x min 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini 2x tambah 5 per x min 3 kita masukkan ke fungsi f, ya. Ganti posisi x ini di fungsi fx, x-nya ganti dengan 2x tambah 5 per x min 3. Jadi 3 kali x, x-nya ganti juga, nanti ditambah 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang tadi 3x tambah 1, x-nya diganti dengan 2x tambah 5 per x min 3. Jadi 3 dikali 2x tambah 5 per x min 3 ditambah 1. Nah, ini bentuknya pecahan. Maka agar bisa ditambahkan dengan angka 1, nah angka 1 ini kita jadikan pecahan juga dengan cara kita samakan penyebut. Ya, karena penyebutnya x min 3, maka kita kali x min 3 per x min 3. Nah, penyebutnya sudah sama. Tugas kita tinggal mengalihkan 3 ke dalam dan 1 ke dalam, ya, ke pembilangnya saja.
Jadi 3 dikali 2x tambah 5 adalah 6x tambah 15. 1 dikali x min 3 tetap x min 3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan bagian pembilang ini. 6x tambah x, 7x, 15 dikurang 3 adalah 12. Maka dapatlah f nokta gx nya adalah 7x tambah 12 per x min 3. Nah, setelah kita dapatkan f nokta g, tinggal kita inverse ya, menjadi f nokta g inverse. Tapi sebelumnya coba kita lihat, ingat kembali rumus inverse dari pecahan linear ya, bentuk ax tambah b per cx tambah d. Inverse nya hanya merubah a dengan d tukar tempat, tapi jangan lupa dikali min. Jadi yang tadi a menjadi min a seperti ini, yang tadinya d menjadi min d. Nah, seperti ini. Posisi x, b, dan c nya nggak berubah, jadi hanya berubah posisi tukar tempat a dengan d ya, a dengan d. Nah, sehingga bentuk 7x tambah 12 per x min 3 ini berubah menjadi yang tadinya 7x tambah 12 per x min 3 jadi min 3 dikali min jadi 7x, min 3 dikali min jadi plus 3, 7 dikali min jadi min 7. Maka dapatlah inverse-nya 3x tambah 12 per x min 7. Nah, ini cara pertama, kita cari dulu fungsi komposisinya baru diinverskan. Nah, cara yang kedua ya, sebagai perbandingan. Jadi kita punya fungsi f dan g ya, kita cari terlebih dahulu inverse dari masing-masing fungsi ini. Fx-nya 3x tambah 1. Ingat kembali tadi inverse-nya x tambah b adalah x min b per a. Maka 3x tambah 1 inverse-nya adalah x min 1 per 3. Kemudian fungsi gx-nya, fungsi pecahan linear, ingat kembali ya, fungsi inverse dari pecahan linear ax tambah b per cx tambah d menjadi min dx tambah b per cx min a. Hanya merubah posisi tukar tempat a dengan d tapi dikali min. Maka inverse dari 2x tambah 5 per x min 3 adalah ya, min 3 jadi 3, 2 jadi min 2 ya, jadi 3x tambah 5 per x min 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita gunakan rumus bahwa f nokta g inverse itu sama ya dengan g inverse dari f inverse ya, posisinya tertukar ya. Nah, hati-hati. Jadi f nokta g inverse adalah g inverse f inverse, bukan f inverse g inverse, tapi g inverse dulu baru f inverse. Nah, pertama kali yang kita substitusikan adalah bagian dalam f inverse-nya. F inverse-nya ada x min 1 per 3, maka tinggal kita masukkan ya, jadi g inverse dari x min 1 per 3. Nah, x min 1 per 3 kita masukkan ke fungsi g inverse. Nah, kebetulan kita punya fungsi g inverse x, tinggal kita ganti x dengan x min 1 per 3. Jadi x yang ada di sini ganti dengan x min 1 per 3, maka kita dapatkan yang tadinya 3x tambah 5 dibagi x min 2 menjadi 3 dikali x min 1 per 3 tambah 5 dibagi x min 2, x nya diganti dengan x min 1 per 3 jadi x min 1 per 3 dikurang 2. Nah, langkah selanjutnya kita coba sederhanakan, karena di sini pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3, maka kita coba sederhanakan masing-masing kita kali 3, baik pembilang dan penyebut. Nah, kalau kita kali 3, maka kan 3 ini habis, 5 kali 3 15, ini juga per 3 nya habis, min 2 kali 3 min 6. Maka kita peroleh seperti ini. Jadi 3 dikali x min 1 tambah 15 dari 5 kali 3 dibagi x min 1 dikurang 6 ya, dari 2 kali 3. Nah, tugas kita selanjutnya tinggal kita urai nih. Yang 3 dikali x min 1 menjadi ya 3x min 3 tambah 15. Min 3 tambah 15 adalah 12. Kemudian x min 1 dikurang 6, jadi min 1 kurang 6 jadi min 7. Dapatlah x min 7. Nah, inilah fungsi f nokta g inverse-nya ya. 3x tambah 12 per x min 7 ya, sama dengan hasil di cara yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh berikut. Kita punya dua fungsi ya, sama ya, fx-nya linear, gx-nya pecahan linear. Namun pertanyaannya adalah bukan f nokta g inverse x, tapi sudah berupa angka. Jadi kita mencari berapa nilai dari f nokta g inverse untuk x sama dengan 15. Oke, sama dengan soal sebelumnya, ada dua cara di sini. Cara pertama ya, untuk mencari f nokta g inverse 15, kita cari dulu fungsi f nokta g inverse x-nya. Ya, langkah pertama kita cari f nokta g-nya, kita ganti dengan kurung. Nah, yang fungsi yang dalam kita coba substitusikan. Yang tadi fgx jadi fgx, gx-nya ganti dengan x tambah 3 per 2x min 15. Kemudian ini kita masukkan ke fungsi f. Ya, ada di fx 2x tambah 7, maka jadi 2 kali x, x-nya x tambah 3 per 2x min 15 tambah 7. Kemudian
ini kita samakan penjemput ya, karena akan ditambah dengan 7 ya, pecahan ditambah 7, maka 7 ini kita jadikan pecahan dengan cara kita kalikan dengan penjemput ya. Penjemputnya 2x-15 berarti 7 dikali 2x-15 per 2x-15. Nah, kemudian coba kita uraikan nih ya, dikali 2 pembilangnya, kemudian ini pembilangnya dikali 7, maka kita peroleh 2 dikali x tambah 3 jadi 2x tambah 6, 7 kali 2x min 15 menjadi 14x min 105. Karena penjemputnya sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlah menjadi 16x min 99. Nah, ini baru f nokta g x ya. Tugas kita selanjutnya mencari f nokta g inverse-nya. Nah, ingat rumus ini, ax tambah b per cx tambah d min dx tambah b per cx min a ya. F nokta g inverse sama dengan 15x ya, tinggal kita rubah ya, 16 dengan min 15 kali min, jadi 15x min 19 per 2x min 16. Nah, seperti ini inverse dari fungsi komposisi f nokta g. Nah, langkah terakhir adalah kita tinggal ganti x dengan angka 15 pada fungsi ini ya, jadi f nokta g x ya, f nokta g inverse x, x-nya diganti 15, maka kita peroleh jadi 15 kali 15 min 99 per 2 kali 15 dikurang 16. Kalau kita kalikan 15 kali 15 225 ya, 2 kali 15 30, maka kita peroleh 225 dikurang 99 30 dikurang 16, maka kita dapatkan 126 per 14. 126 dibagi 14 itu adalah 9. Jadi nilai dari f nokta g inverse untuk x sama dengan 15 adalah 9. Oke, ini cara pertama ya. Cara yang kedua, oke, cara kedua ya, langkah pertama kita cari dulu inverse dari masing-masing fungsi yang kita punya. 2x tambah 7 ya, ingat inverse-nya ax tambah b adalah x min b per a, maka 2x tambah 7 inverse-nya adalah x min 7 per 2. Kemudian fungsi gx pecahan linear, ingat kembali ya, inverse x tambah b per cx tambah d, inverse-nya adalah min dx tambah b per cx min a, maka x tambah 3 per 2x min 15. Nah, ini artinya x ini 1x ya, koefisiennya 1, jadi 1x tambah 3 per 2x min 15, inverse-nya kalau kita ngikutin rumus ini adalah 15x tambah 3 per 2x min 1. Nah, seperti ini. Nah, kita nggak perlu repot-repot mencari f nokta g inverse x ya, kita bisa langsung mencari f nokta g inverse 15 ya. Rumusnya adalah f nokta g inverse 15 sama dengan g inverse dari f inverse 15. Karena kita sudah punya f inverse 15 ya, f inverse x nya tinggal kita ganti nilai x yang ada pada fungsi f inverse x dengan angka 15 ya. Tadi x min 7 per 2 menjadi 15 min 7 per 2 ya, x nya tinggal kita ganti dengan 15. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu ya, 15 kurang 7 adalah 8, jadi 8 per 2 g inverse nya, sehingga 8 per 2 bisa dihitung kembali menjadi 4, jadi ya kita dapatkan g inverse 4. Nah, untuk mendapatkan g inverse 4 kita tinggal masukkan ke fungsi g inverse x ya, ganti x nya dengan angka 4, maka kita punya yang tadinya 15x tambah 3 per 2x min 1 menjadi 15 kali 4 tambah 3 per 2 kali 4 min 1, maka kita peroleh 60 tambah 3 per 8 min 1 ya, jadi 63 per 7. 63 dibagi 7 adalah 9. Nah, itu pembahasan untuk materi dan contoh-contoh dari materi inverse fungsi komposisi. Setelah kalian menyimak dan memahami, nah, bisa kalian coba mengerjakan latihan uji kompetensi 5.9 halaman 61. Selamat mengerjakan, semoga berhasil ya, semoga bermanfaat. Nantikan video pembahasan materi selanjutnya tentunya di channel yang sama, yakni channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.